إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Para alim ulama, para syekhul masyayikh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mungkin sampai hari ini masih terbaring sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita merindukannya, merindukan akan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wahiyya al-qalb, yang artinya kurang lebih, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pada seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 22 dan Sahih Muslim di hadisnya yang ke-1500. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di dalam jasad kita ada mudghah, segumpal daging. Jika segumpal daging itu tidak bisa kita kendalikan secara baik, maka dia akan mempengaruhi perilaku kita, yaitu hati yang ada dalam diri kita. Suatu ketika ada seorang pemuda keluar dari rumahnya. Dalam perjalanan keluar dari rumahnya, dia melihat ada satu kos-kosan dengan pintu yang terbuka, dan terlihat di dalam kos-kosan yang terbuka pintunya itu sebuah laptop. Pemuda tadi akhirnya membelokkan arah jalannya setelah melihat seakan-akan tidak ada orang di dalamnya, terbuka dan ada laptop di dalamnya. Ketika dia mengambil laptop itu, ternyata pemiliknya ada di dalam rumah.
sehingga terjadi saling menyelamatkan laptopnya dan yang satu menyerangnya, hingga akhirnya sang pemilik laptop itu meninggal dunia karena ditusuk sama pemuda yang lewat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika diinterogasi, pemuda ini aslinya tidak ada niat untuk masuk ke kos-kosan tersebut, apalagi untuk mencuri laptop itu. Tapi kemudian hati yang ada dalam dirinya berubah dengan begitu cepatnya. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati dengan hati kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap di sujud akhir kita dianjurkan untuk membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Wahai sang pemutar membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agama yang lurus. Itulah yang kemudian dikenal dengan qalbun salim. Dalam surat Asy-Syu'ara yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu dari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang terjaga, terkendali dari segala macam perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala kemusyrikan, dari segala kemunafikan, dari segala kemaksiatan yang mengantarkan kita untuk terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah bukunya memberikan kita cara untuk bisa menggapai atau mendapatkan qalbun salim tersebut. Di antaranya adalah ketika seorang itu bisa khusyuk dalam ibadahnya serta penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, hanya lillahi ta'ala. Dia berangkat dari rumah menuju masjid karena lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Jadi kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah dengan penuh kepatuhan, itulah yang akan menjaga hati kita menjadi qalbun salim. Jangan sampai kemudian kekhusyuan kita ini terganggu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tentunya dimulai dari wudu kita ketika sholat, dengan wudu yang baik dan benar sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Kita curhat kepada Allah SWT, kita kontemplasi kepada Allah SWT, kita berdialog dengan Allah SWT dengan penuh kekhusyuan dan kepatuhan. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 35, Allah menjelaskan kepada kita salah satu di antara ciri-ciri orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa mencapai qalbun salim, menjaga harga diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga harga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harga diri. Syekh Al-Utaibi, salah seorang imam besar masjid di London, suatu ketika
mengendarai sebuah bis, kemudian dia bayar ke supirnya, dan supirnya memberikan kembalian kepadanya. Ketika dihitung, ternyata ada beberapa sen lebih dari pengembalian sang supir tadi. Dalam hati beliau, ini saya kembalikan apa tidak? Kan hanya beberapa sen saja, paling supir tidak akan menanyakan. Tapi ketika sudah sampai kepada tujuannya, sang Imam Syekh Utsaimin ini mengembalikan kelebihannya. Pak supir, ini tadi setelah saya hitung ada kelebihan berapa sen, saya kembalikan kepada Anda. Apa jawaban seorang supir pada saat itu? Saya sengaja menguji Anda. Suatu saat nanti saya akan mampir ke masjid Anda untuk ngobrol-ngobrol, diskusi tentang agama. Begitu turun dari bis, Syekh Utsaimin menyandarkan dirinya di tiang masjid sambil menangis. Hampir saja aku menjual agamaku dengan berapa sen. Nangis. Hampir saja aku menjual harga diriku, menjual agamaku dengan beberapa sen saja. Sementara kita melihat bagaimana orang-orang itu merampok 8 triliun masih senyum-senyum, tidak merasa bersalah. Syekh Utsaimin hanya berapa sen saja rasa bersalah dan takut kepada Allah. Di tengah kecamuk COVID-19 yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan contoh yang begitu hebat. Seorang ketua office boy Soekarno-Hatta menemukan sebuah cek 35 miliar yang sudah diparah. Tapi sama Bu Halimah dikembalikan kepada security untuk diumumkan ini milik siapa. Padahal di tengah-tengah COVID-19 di mana pada saat itu PHK begitu besar-besarnya, orang kesulitan untuk bekerja, tidak ada income. Tapi ternyata Allah memberikan contoh yang begitu hebatnya dari seorang Ibu Halimah, hanya seorang ketua office boy. Seorang ibu miskin penjual perangko di Solo. Suatu ketika menemukan kresek hitam, diambil sama dia. Ternyata ada uang 16.500.000 rupiah. Akhirnya dia kembalikan ke polisi, mohon Pak diumumkan. Nah yang dua daerah ini, Bu Anda ini kan orang miskin, apa tidak butuh sama uang 16 juta rupiah kan lumayan. Apa jawaban seorang ibu itu? Saya memang miskin Pak. Ketika saya kehilangan 1.000, 5.000 rupiah, itu saja saya sedih. Apalagi ini 16 juta rupiah. Pasti orangnya akan khawatir dan sedih. Bisa jadi ini uang untuk beli obat-obatan keperluan pengobatan ibunya, ayahnya dan sebagainya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah dengan menjaga harga diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Allah akan mengantarkan kita kepada qalbun salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian berikutnya untuk bisa sampai kepada qalbun salim, teliti terhadap makanan yang akan dimakan, dilihat dari semua segi berdasarkan syariat Islam. Kementerian Agama sudah semangat sekarang ini melalui BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halalnya, memberikan kesempatan kepada UMKM secara gratis untuk didampingi mendapatkan sertifikat halal. Karena di tahun 2024 nanti semuanya sudah wajib berhalal.
supaya kita ini lebih tenang lagi bahwa yang kita konsumsi itu betul-betul dari makanan yang halal. Harus kita pastikan, karena itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita, karena itulah yang kita konsumsi, itulah yang akan menunjukkan perilaku kita. Maka kita harus berhati-hati. Ayam itu halal, tapi yakinkah kita bahwa ayam itu disembelih dengan cara yang halal? Itu perlu kita pastikan. Masyaallah muslimin rahimahumullah, maka itulah beberapa hal yang bisa mengantarkan kita kepada qalbun salim, ibadah khusyuk, kemudian menjaga harga diri kita dari perbuatan yang melanggar perintah Allah, serta kita pastikan bahwa yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam 'ala nabiyil karim. Wa qala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa jahdi wa jami sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.